Sekarang saya tanya, apakah nama Maria dikatakan hanya Ibu Yesus? Lalu ketika ada gambar dengan nama Maria, itu pasti untuk Ibu Yesus. Kalau kita lihat kasihan juga ya, karena sampai Holy Wings itu harus ditutup dan pegawainya harus di PHK, kurang lebih ada 3.000 orang. Orang Kristen bukan toleransi dan membenarkan kejahatan. Tidak. Orang Kristen itu memahami bahwa seluruh manusia berjuang melawan dosa. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Nah Bapak Ibu, di dalam episode Bincang Teologia hari ini, kami akan membahas sebuah kasus yang sedang ramai hari ini, yaitu tentang promosi yang dilakukan oleh Holy Wings. Dan hari ini kami akan membahas pernyataan dari Ustadz Felix ketika dia ada dalam satu acara di TV. Dan hal apa saja yang Ustadz Felix bicarakan di acara tersebut, langsung saja kita akan diskusi dengan Gideon pada hari ini. Halo bro, ya bro, akan saya tanya beberapa hal terkait dengan pernyataan Ustadz Felix pada sebuah acara di stasiun TV yang ada bro. Ya, di acara tersebut ada satu pernyataan yang Ustadz Felix keluarkan, yaitu dia bilang bahwa jangan apa-apa dikit toleransi, apa-apa dikit itu toleransi. Karena dia sebelum itu dia menyatakan bahwa di luar negeri itu, terutama orang-orang Kristen, Katolik, itu agamanya tuh udah seperti dipermainkan begitu. Dan itu mereka anggap biasa aja. Nah, lalu dia menyambung pernyataannya itu bahwa setiap orang yang apa-apa dikit toleransi terhadap semua hal adalah orang yang bingung dan tidak punya prinsip. Karena agamanya dihina, malah bilang ini bukan penistaan agama. Ini semua hal baik-baik aja. Bagaimana bro menanggapi pernyataan dari Ustadz Felix ini bro? Silakan bro. Ya, terima kasih bro. Yang pertama, saya menyampaikan pandangan saya tentang statement beliau. Tidak segala hal itu harus memiliki sebuah prinsip, ya. Tidak segala hal memiliki sebuah prinsip. Nah, kita dapat melihat bahwa terkadang dalam kehidupan yang bermasalah ini, di mana ada keadaan yang memang kita juga terpaut dengan yang namanya dosa, dan setiap orang sedang mengalami yang namanya perlawanan terhadap kejahatan. Kita harus memahami hal itu. Saya sampaikan begini untuk kita lebih mudah mengerti prinsip bahwa Allah atau natur yang kita anggap sebagai pencipta yang paling tinggi, tertinggi dari segala yang hidup adalah Allah. Pertanyaan saya, prinsipnya Allah itu kudus, itu prinsip atau bukan? Sekarang, kalau kita berbicara mengenai hubungan Allah dengan manusia yang berdosa, kalau Allah tidak memahami keadaan manusia, maka ada nggak manusia yang selamat? Tidak mungkin ada manusia yang selamat. Ini harus dipahami. Ketika Allah memahami hal itu, dan dia mengajarkan kita secara progresif, secara perlahan-perlahan dia mengajarkan natur manusia. Apakah itu toleransi yang menghilangkan prinsip? Seperti yang dikatakan oleh Felix, bahwa orang kalau bertoleransi itu artinya tidak punya prinsip.
Apakah Anda yakin bahwa Anda tidak berdosa? Dan apakah Anda yakin prinsip bahwa Allah itu adalah kudus? Kalau gitu bagaimana Allah bisa mengasihi Anda? Kan Allah harus punya prinsip. Prinsipnya Allah kudus. Kalau Anda paksakan seperti itu, pikirkan kembali. Anda berkontradiksi dengan statement Anda sendiri. Kehidupan beragama Anda sedang kontradiksi dengan statement atau pernyataan Anda sendiri. Ini harus dipahami bahwa ada hal-hal yang memang menyangkut masing-masing natur. Dan yang kita bicara, Allah adalah natur, manusia adalah natur. Lintas natur itu hubungannya itu harus dipikirkan matang-matang. Jika Anda adalah orang berdosa, lalu Anda berkata bahwa toleransi, tidak bisa dong. Kekudusan Allah itu prinsip, tidak bisa ditoleransi. Kalau Allah toleransi, kita masih hidup sampai sekarang dan bisa mendengar yang namanya ajaran-ajaran yang baik, berarti Anda sedang mengatakan bahwa Allah tidak punya prinsip. Bagaimana pernyataan Anda membunuh pola pikir Anda sendiri, membunuh pola pikir Anda terhadap agama Anda sendiri. Orang Kristen bukan toleransi dan membenarkan kejahatan. Tidak. Orang Kristen itu memahami bahwa seluruh manusia berjuang melawan dosa. Bukan tidak punya prinsip. Harus dipahami itu. Ya, demikian bro. Ya bro, thank you bro. Pertanyaan yang kedua bro. Memang dari saudara-saudara kita Muslim, dan saya barusan lihat juga ada saudara-saudara organisasi dari Kristen juga sudah memprotes itu dan mereka ingin dibawa ke jalur hukum. Nah, bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Atau dari sisi Alkitabnya, apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi terkait dari apa yang dilakukan oleh Holy Wings ini bro? Gimana bro? Iya, menurut saya ya kembali ke kalau organisasi saudara kita Islam ya itu terserah mereka karena mereka yang mengetahui ajaran mereka. Tapi ini saya berbicara untuk khusus organisasi Kristen. Kita harus memahami dan kita harus menggunakan pola pikir akal yang sehat. Sekarang saya tanya, apakah nama Maria dikatakan hanya Ibu Yesus? Lalu ketika ada gambar dengan nama Maria, itu pasti untuk Ibu Yesus. Yang memiliki nama Maria banyak. Terkecuali jika berbicara mengenai Maria, ibu dari Yesus Kristus. Nah, itu jelas. Untuk kepada nama yang saudara Islam, ya dituliskan dan yang bernama Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas. Sekarang saya tanya, yang nama Maria banyak, yang nama Muhammad juga banyak. Coba pikirkan kembali. Itu hanya berbicara advertising. Itu bukan mengenai tindakan-tindakan yang kita bicara merugikan, menyakiti orang lain secara kehidupan sosialisasi. Itu hanya advertising. Dan saya yakin pun mereka tidak ada dalam hati mereka untuk menyakiti saudara-saudara Kristen maupun Islam. Mereka hanya bercanda. Kecuali mereka tulis dengan spesifik. Nah, itu baru masalah. Kalau tidak spesifik, ya sudah. Kita bisa banyak.
Malah banyak orang yang bernama Maria, kelakuan hidupnya justru jauh dari pengertian firman Tuhan. Yang bernama Muhammad, ada beberapa orang yang ditangkap, banyak orang yang ditangkap karena melakukan kejahatan, namanya menggunakan nama Muhammad. Apakah itu bukan lebih memalukan lagi? Saya tadi katakan, banyak orang menggunakan nama Maria, juga sama, berdosa. Menggunakan nama Muhammad, juga banyak yang berdosa. Bukankah itu lebih memalukan lagi? Jika kita studi banding, kita bandingkan, komparasikan dengan advertising, atau hanya berbicara mengenai iklan. Cobalah, kalau kita berbicara secara akal sehat, kita tahu bahwa yang menggunakan nama Maria, nama Muhammad itu sangat banyak. Dan bagaimanapun di advertising itu kita tidak bisa memastikan kepada Maria mana ditujukan, kepada nama Muhammad mana ditujukan. Apakah kepada Maria itu Yesus atau kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, tidak spesifik. Jadi menurut saya hal yang paling tepat adalah bimbingan. Jangan terlalu cepat untuk menjatuhkan hukuman. Jangan terlalu cepat merasa, oh kita agama kita. Enggak. Ketika saya melihat advertising itu, saya nggak merasa dihina. Kenapa ya, nak? Banyak yang namanya Maria. Jadi cobalah berpikir lebih akal sehat lagi. Dan kalau memang merasa itu tidak pantas, silakan tegur saja lewat layanan customer service mereka. Ya. Dan menurut saya itu sudah cukup untuk menyampaikan opini, teguran. Ya nggak selalu apa-apa harus dibawa langsung kepada hukum supaya mendapatkan hukuman. Tidak. Indonesia itu indah karena musyawarah. Ya. Berbicara secara keluarga itu sangat indah. Kenapa sekarang jadi berbeda? Demikian, bro. Tuhan berkati. Iya, thank you, bro. Sudah membahas hal ini, bro, karena kalau kita lihat kasihan juga ya, karena sampai Holy Wings itu harus ditutup dan pegawainya harus di PHK, kurang lebih ada 3.000 orang. Oke, bro. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan sebelum kita mengakhiri video kita? Iya. Kebijaksanaan seseorang, yang saya mau sampaikan adalah kebijaksanaan seseorang itu tidak selalu diukur dari tindakan yang berdasarkan emosional. Tapi kebijaksanaan seseorang itu berasal dari sebuah fakta, kebenaran fakta yang dipikirkan dengan pemikiran-pemikiran yang matang. Dan akhirnya pemikiran yang matang itu dilakukan dengan baik-baik dan berpikir dari segala sesuatu sudut pandang. Tidak hanya sudut pandang Anda saja. Seperti yang dikatakan tadi oleh Roy. Bagaimana begitu banyak orang yang PHK karena masalah ini. Dan bagaimana dengan mereka yang di PHK? Kita tidak tahu berapa banyak orang yang sedang mungkin membutuhkan keuangan untuk berjuang hidup, makan, bahkan untuk menyewa kos, menyewa atap supaya tidak kedinginan, kehujanan. Ya pikirkanlah itu baik-baik. Butuh kebijaksanaan di dalam dan tindakan. Jangan mengedepankan emosional semata. Jangan depankan sentimental.
Ya, jangan mengedepankan apa-apa yang menggunakan perasaan. Tapi gunakanlah kebijaksanaan itu berdasarkan fakta, pemikiran-pemikiran yang matang dari segala sudut pandang, dari segala aspek, supaya keputusan yang diambil itu bukan menjadi keputusan yang justru menyakiti orang lain, tetapi keputusan itu justru untuk kebaikan bersama. Dan bagi saya, jika harus ditutup dan begitu banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan, dan terlebih lagi, zaman sekarang ini mencari pekerjaan itu bukan adalah hal yang mudah. Mencari sesuap nasi bukanlah hal yang mudah. Jadi, jangan melihat dari sudut pandang Anda saja. Karena Anda merasa bahwa ini Anda sedang merasa bahwa agama Anda dihina. Lalu Anda tidak memikirkan beberapa orang yang saya telah baca. Saya juga tidak bisa memastikan, yang pasti banyak sekali yang di-PHK. Jadi kebijaksanaan itu sangat penting dalam hidup. Demikian, bro. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk share kepada setiap orang yang Bapak Ibu kenal supaya semakin banyak orang bisa belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.